Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan berarti bahwasanya ibadah kita transaksional. Enggak. Kalau kamu beramal karena surga itu ibadahmu transaksional. Kata siapa? Allah yang nyuruh kita mencari surganya Allah. Karena surga yang Allah ciptakan dengan rahmatnya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham tentang ini. Makanya kembali lagi. Maka kenapa Allah itu mengulang kata surga? Diulang-ulang oleh Allah di dalam kehidupan kita membaca Al-Quran dan ketika membaca hadis. Karena sesungguhnya membicarakan surga itu memberi kepada kita kekuatan. Kekuatan kita itu ya ketika kita ingat bahwasanya gemericik air surga itu menanti bagi mereka yang taat. Coba kalau kita dalam kehidupan tidak ada kata surga yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya. Berat kita melakukan ibadah. Istri untuk taat sama suami berat banget kalau nggak ada surga. Wong diiming-imingi surga aja sering lupa, ya kan gitu. Insya Allah yang di sini tidak ada lah. Sana, tapi pindahan dari sini. Tapi di situ yang kita menjumpai bahwasanya surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Makanya akhirnya apapun yang terkadang membuat kita letih, membuat kita bosan pada ibadah kita, maka ketika kita letih dan bosan pada aktivitas ibadah yang kita lakukan, maka yang kita harus hadirkan itu apa? Kita harus mengingat surga. Karena dengan mengingat surga, seseorang bisa bangun di sepertiga malam. Ketika mengingat surga, seseorang bisa untuk beristighfar di waktu sahurnya. Ketika mengingat surga, seorang wanita bisa menutup auratnya. Ketika mengingat surga, seseorang bisa meninggalkan harta yang haram, walaupun harta yang haram itu menggunung dan puluhan miliar ditawarkan kepadanya. Kenapa? Mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Makanya maaf ya, kita tentunya mendapati Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim adalah seorang wanita yang dia beriman kepada anak sambungnya atau anak asuhnya yang dididik sama beliau dari semenjak kecil. Ketika beliau beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Musa, satu fakta yang tidak bisa diingkari oleh Asyah binti Muzahim itu adalah suaminya itu tetap Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dan beriman di tengah istana orang yang betul-betul luar biasa kebengisannya dan kejahatannya itu bukan sesuatu yang gampang. Ibu kalau beriman di Bintaro dengan kondisi suami yang sama-sama beriman gampang. Keluarga beriman gampang. Di keliling masjid, ada masjid As-Sob, ada MRKR, ada MRBJ. Maka sesungguhnya beriman ketika pada kondisi orang itu mendukung keimanan kita itu gampang. Tapi beriman di tengah istana, di mana pemilik istana itu sangat memusuhi Nabi Musa dan menjadikan Nabi Musa public enemy number one, itu adalah Fir'aun yang menjadikan Nabi Musa itu adalah musuh bebuyutan dan musuh nomor satu di Mesir. Dan istrinya Asyah itu beriman kepada Musa alaihissalam itu tidak gampang. Tapi indahnya adalah yang menjadikan ibunda Asyah binti Muzahim itu kuat. Sampai akhirnya beliau dinobatkan oleh Allah sebagai salah satu wanita penghuni surga di antara 3 wanita yang lainnya, Khadijah, Maryam, dan Fatimah. Apa yang menjadikan seorang ibunda Asyah binti Muzahim itu dinobatkan sebagai salah satu wanita mulia di surga? Karena dia mengatakan di dalam salah satu rintihan doanya, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku beriman nih, tapi aku minta bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Surga itu memberikan kepada beliau kekuatan. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita paham. Mengingat surga itu akan terus memberikan kekuatan. Mengingat surga akan memupus keinginan kita terhadap dunia yang tidak ada henti-hentinya. Karena kalau kita melihat dunia itu memang dibuat oleh iblis, dibuat oleh setan, itu selalu menarik hati kita. Dan kita tidak bisa melawan mantranya dunia kecuali ketika kita ingat surga. Makanya indah. Nabi itu pernah ditanya, Nabi itu pernah menyampaikan, idza ra'aita ma yu'jibuka. Kalau kamu melihat sesuatu, melihat sesuatu yang sifatnya mengagumkan, kamu melihat rumah yang mengagumkan, kamu melihat dunia yang mengagumkan, maka Rasulullah itu memberikan kepada kita sebuah metode
Supaya dunia yang mengagumkan itu tidak membuat pusaran keinginan di dalam hati. Apa itu doanya? Kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan, kata Nabi, kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan, katakanlah, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan kami adalah kelak kehidupan di akhirat. Makanya Bapak kalau melihat mobil Ferrari, jangan disolawatin. Tapi innal aisha aishul akhirah. Kalau kita ngelihat rumah besar gitu, berdiri di atas lahan 30.000 meter, kita pingin, ya Allah kapan ya rumah saya kayak gitu. Katakan, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan saya itu kehidupan di akhirat. Kita ngelihat pesawat jet pribadi dimiliki oleh orang. Kita, Masya Allah, masih jauh punya jet pribadi. Naik pesawat aja jarang. Itu pun masih ekonomi dan belum bisnis gitu. Maka kalau kita ngelihat pesawat pribadi dan kita pengen punya, jangan pengen punya, tapi kata Nabi, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan kelak di akhirat, yaitu di surga. Kenapa Nabi ngasih tahu kita semacam itu doanya? Untuk memberikan mantra bagi hati kita bahwasanya hidup di dunia itu kadang meletihkan dan menimbulkan keinginan tidak ada habisnya, Pak. Kenapa? Dunia itu selalu menimbulkan keinginan dan keinginan itu tidak ada habisnya. Maka Nabi memberikan doa, di mana doa ini bisa mementahkan keinginan yang tidak pernah mengenal tua. Keinginan dunia itu tidak pernah tua. Kulit bisa tua, umur bisa sepuh dan tua. Tapi keinginan terhadap dunia itu tidak pernah tua. Kata Rasulullah SAW. Maka cara kita supaya keinginan ini tidak menjadi dosa itu apa? Yaitu ingat kepada surga dengan mengatakan innal aisha aishul akhirah. Ayo coba kita lafadzkan. Innal aisha aishul akhirah. Itu yang kita ucapkan. Melihat ada iPhone 18. Sekarang 18 itu berapa sih ini? 15. iPhone 15. Innal aisha aishul akhirah. Lihat Samsung 23, 24. Innal aisha aishul akhirah. Dan itu memberikan kepada kita tentang sebuah arti indahnya kehidupan kita ketika kita mengingat surga. Makanya surga itu selalu memberikan kepada kita kekuatan. Makanya maaf ya, saya teringat sekali dengan kisah nyata based on true story dari seorang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tahu betul, beliau tabi'in, sebenarnya hidup pada masa para sahabat. Cuma Uwais Al-Qarni ini belum pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya tidak bisa disebut sahabat, karena sahabat itu yang melihat Nabi hidup pada masa Nabi dan mati di atas keimanan. Uwais Al-Qarni, Masya Allah, beliau tahu betul bahwasanya ketika ibunya dalam kondisi sakit itu merupakan jalan beliau menuju kepada surga. Gerbangnya surga itu ada pada ibunya. Maka itu tidak main-main disikapi oleh Uwais Al-Qarni. Beliau berbakti betul kepada ibunya. Tidak ada permintaan ibunya kecuali selalu dikabulkan. Satu waktu Uwais Al-Qarni dipanggil ibunya yang sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Ibunya memanggil Uwais. Lalu terjadilah dialog. Uwais, aku ingin melaksanakan haji. Padahal Uwais Al-Qarni mengetahui betul ibunya dalam kondisi sepuh dan lumpuh. Uwais Al-Qarni tidak langsung menjawab tidak bisa. Uwais Al-Qarni tidak langsung menjawab, tidak usah lah Mi, sudah lumpuh kok haji. Allah Maha tahu, insya Allah sudah rukhsah, niatnya Umi sudah dicatat sama Allah. Itu mungkin kalau perkataan kita, Pak. Tapi tidak bagi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ketika mendengarkan permintaan ibunya bahwasanya ibunya ingin melaksanakan perjalanan haji, padahal ibunya tinggal di Yaman. Dan saat itu Yaman, saat itu dan sampai sekarang, Yaman untuk pergi ke Mekkah itu ditempuh dengan jarak kurang lebihnya 1119 km. 1119 km. Saya ke Kudus ke Jakarta lagi itu sekitar 1000-an. Maka pada saat itu Uwais Al-Qarni ketika mendengarkan perkataan semacam itu, maka Uwais Al-Qarni mengatakan, siap, insya Allah Mi, kita akan melaksanakan haji.
Keluar Uwais Al-Qarni, beli beli anak sapi yang masih kecil. Tabungannya dikorek, beli anak sapi yang masih kecil. Dia cari bukit yang tidak jauh dari rumahnya, maka anak sapinya diikat. Lalu digendong sama beliau di atas pundaknya. Naik turun, tiap hari. Sampai anak sapi itu semakin membesar. Dan tentunya butuh otot yang kuat untuk memikul anak sapi yang semakin membesar setiap harinya. Sampai anak sapi tidak lagi menjadi anak, tapi sudah menjadi induk. Ototnya Uwais Al-Qarni itu kalau saya mau baca di dalam tulisan para ahli sejarah, mu'arrikhin namanya, itu ototnya itu sudah gede. Pada saat itulah dia datang kepada ibunya di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah akhir. Dia mengatakan, "Mi, bismillah, yuk kita siap-siap melaksanakan haji. Kita sudah di akhir bulan Dzulqa'dah." Digendong dari Yaman sampai Mekah. Jaraknya berapa? 1119 km bolak-balik. Berarti berapa? 2000 lebih. 2250-an. Dan itu dilakukan Uwais Al-Qarni tanpa teman, tanpa grup, tanpa apapun. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni begitu kuatnya luar biasa? Ketika beliau menggendong ibunya, menempuh perjalanan. Padahal bisa jadi Uwais Al-Qarni itu mendatangkan dalil yang simpel. Udah bu, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hadis ini, ayat ini bisa dibacakan oleh Uwais Al-Qarni. Haji itu bagi yang mampu. Mampu itu dua, mampu perjalanan, mampu bekal, dan mampu kesehatan dan keamanan. Dan Umi ini sebenarnya sudah tidak mampu. Allah Maha tahu. Tapi Uwais Al-Qarni tidak memilih membacakan ayat itu. Dia memilih untuk menggendong ibunya. Kenapa? Karena beliau tahu di setiap jalan yang beliau lewati ketika menggendong ibunya, disitulah beliau akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Itulah surga, Pak.